Di video kali ini kita akan membahas penempatan pada CSS. Yang pertama adalah inline CSS, yang kedua internal CSS, dan yang ketiga yang paling penting adalah external CSS. Yo, halo semuanya, kembali lagi di channel Ngoding. Pada video kali ini kita masih berada di series CSS dasar. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari penempatan CSS. Jadi penempatan pada CSS itu sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah external CSS. Seperti namanya sendiri, eksternal itu berarti berada di luar file HTML ya. Jadi terpisah, ada file HTML, kemudian ada file CSS. Nah, untuk eksternal ini sendiri adalah yang paling direkomendasikan untuk membuat CSS. Jadi kalau file eksternal ini, jadi kalau kita punya 3 buah file HTML, itu kita bisa integrasikan ketiga-tiganya langsung kepada satu buah file CSS. Jadi ini yang sangat relevan sekarang dipakai oleh para programmer. Nah, seperti contohnya seperti ini ya. Jadi kita sudah melakukan ini di video sebelumnya. Kalau kita ingin menjadikan teks H1 ini menjadi tulisannya berwarna merah, maka kita perlu namanya file CSS. Jadi kita buat selektor, kemudian property dan value. Selektornya adalah H1, kemudian color red. Kira-kira tulisannya akan berwarna merah, tetapi sebelum itu kita memerlukan yang namanya link. Jadi link, rel, style sheet, href, kemudian nama filenya. Di sini nama filenya perlu kalian perhatikan ya. Dan untuk ini tidak usah kalian hafalin ya. Jadi tag link ini tidak usah kalian hafalkan atribut beserta isinya. Kalau kalian memakai Visual Studio Code, tinggal kalian buat link, kemudian enter, nanti akan ada emot untuk membuat semua ini. Jadi kalian tidak perlu menghafalkannya. Nah, yang kedua itu adalah internal CSS, seperti namanya, internal berarti di dalam. Jadi CSS-nya itu berada di dalam HTML. Nah, ini akan kita contohkan nanti biar kalian lebih paham apa maksudnya. Dan yang ketiga adalah inline CSS. Nah, seperti namanya, inline ini adalah jadi berada di dalam line HTML, misalnya ada tag H1. Kemudian atributnya kita buat atribut style, kemudian kita masukkan apa style, property, dan value-nya ya. Jadi misalnya kita punya H1, H2, H3, H4, itu kita buat satu-satu ya, di dalam tag-nya itu sebuah style. Nah, untuk mempelajarinya lebih lanjut, biar kalian mengerti kegunaannya seperti apa, jadi langsung saja kita buka Microsoft Visual Studio Code kita. Oke, di sini saya sudah membuka VS Code saya. Jadi di sini saya akan membuat sebuah folder baru biar lebih enak kelihatannya. Di sini saya buat namanya penempatan CSS. Oke, di sini saya membuat sebuah file baru. Jadi yang pertama kita akan membahas inline ya, inline CSS. Jadi saya buat inline.html. Ini hanya sebagai kerangkanya saja. Oke, di sini seperti biasa kita buat sebuah templating. Di sini titelnya saya buat inline CSS. Oke. Sebelum itu kita klik kanan dulu, kemudian open with live server ya, biar ada langsung seperti ini. Oke, di sini saya atur posisinya terlebih dahulu. Kalian bisa mengikuti saya atau posisi yang kalian inginkan. Nah, kalau di inline CSS ini, sebelum itu kita Ctrl B dulu ya untuk menyembunyikan sidebar. Kemudian fill, toggle wrap atau Alt Z bisa juga, biar lebih rapi kelihatannya codingan kita. Oke, yang pertama kita akan membahas inline CSS. Jadi inline itu kan di dalam line atau di dalam garis. Jadi misalnya di sini saya punya H1, kemudian tulisannya hello world. Hello world. Oke, saya save. Nah, di sini sudah ada timbul hello world ya. Jadi kita ingin men-style ini biar stylenya atau warnanya itu menjadi warna hijau. Di sini kita bisa menambahkan atribut style. Jadi seperti inilah kira-kira kalau kita memakai inline CSS ya. Jadi kita membuatnya itu di dalam tag HTML. Nah, di sini bisa kalian masukkan property dan value. Propertinya misalnya saya ingin color, kemudian value-nya saya ingin berwarna hijau ya. Misalnya ini ya, cut radius ini ya. Oke, Ctrl S. Kemudian ini tulisannya sudah berubah menjadi warna hijau. Nah, permasalahannya di sini, ketika kalian membuat tag H1 lagi misalnya, kalian buat halo dunia. Misalnya ini sebagai contoh ya. Ctrl S. Nah, kira-kira akan tampil seperti ini. Ini warna hitam dan ini warna hijau. Jadi kalau kalian ingin mengubah ini warna hijau juga, kalian perlu mengcopy paste atribut ini dari sini ke sini. Jadi itu sangat tidak efisien sekali kalau kalian memakai inline CSS. Jadi mungkin bisa saja sih kalian memakai inline CSS nanti ketika menemukan problem-problem tertentu.
Tapi biasanya kalau kalian ingin membuat sebuah website itu biasanya itu ada di kalian memakai external CSS, walaupun nantinya juga kalian akan memasukkan internal CSS. Nah, yang kedua adalah internal CSS ya. Jadi kita buat file baru dulu, new file, kemudian kita buat internal.css, internal.html dulu ya, internal.html, karena CSS kan berhubungan dengan HTML. Nah, di sini saya sembunyikan sidebar, kemudian saya buat baru lagi. Di sini misalnya dokumennya, saya Alt Z dulu ya biar rapi. Dokumennya namanya internal CSS. Oke, Ctrl S seperti biasa, open with live server. Nah, belum ada apa-apa. Nah, misalnya seperti kasus tadi, misalnya saya buat H1 hello world. Ctrl S, udah ada timbul H1 ya. Nah, ketika kita ingin membuat internal CSS, kita membuatnya itu berada di dalam tag head ya, di dalam sini. Terserah kalian mau menempatkannya di mana, di atas meta, atau di bawah meta ini, atau di bawah title, atau di atas title, itu terserah ya. Tapi saya lebih suka melihatnya itu di atas title. Jadi saya buat style. Jadi ada text style ya. Oke, klik enter. Di sini kita bisa mengisikan CSS ya. Misalnya kita buat selector, kemudian kita buat property, color misalnya. Kemudian kita buat value. Misalnya value-nya di sini saya ingin berwarna orange, dark orange. Kemudian saya buat titik koma. Oke, kemudian kalau kita save, itu H1 sudah berwarna oranye ya. Nah, kira-kira seperti itu untuk yang internal CSS. Jadi kita membuat stylenya itu di dalam file HTML. Nah, kalau kita membuat H1 lagi, kemudian halo dunia misalnya, apa yang terjadi? Jadi kalau kita save di sini, halo dunianya juga sudah berwarna orange, dark orange ya. Nah, jadi seperti itu kalau internal CSS. Nah, tapi ini jarang sekali dipakai ya. Walaupun ada juga yang memakai, tapi yang lebih enak itu ketika kita memakai yang namanya adalah external.css. Jadi, maksudnya seperti apa? Kalau di internal ini permasalahannya, ketika kita membuat file baru, misalnya di sini ya, di sini saya membuat index.html, index.html. Oke, di sini saya Ctrl B, buat seperti biasa ya. Nah, di sini misalnya saya buat index saja, index. Kemudian di sini saya buat H1, Wahyu misalnya, yuk ngoding. Oke, kemudian ketika saya buka di browser, yang terjadi adalah ini kembali menjadi warna hitam. Kenapa? Karena di sini tidak ada CSS. Kemudian ketika kita ingin menyambungkan file ini ke CSS ini, itu tidak bisa. Nah, kira-kira seperti itulah permasalahannya. Jadi, misalnya kalau di problem web sehari-hari itu, ketika kalian mengklik link, jadi ada navbar itu ya. Jadi ada home, misalnya contact, about, dan lain-lain. Itu kan stylenya sama saja. Jadi mereka itu memakai external CSS. Nah, di video kali ini kita juga akan membahas external CSS. Seperti apa external CSS itu? Oke, di sini saya membuat sebuah style baru, new file, kemudian style.css. Nah, oke di sini sudah ada style.css. Ketika saya buat selector H1 misalnya, kemudian color, saya ubah warnanya menjadi warna gold misalnya, kemudian Ctrl S, itu belum berubah apa-apa ya. Jadi, kalau kita ingin menghubungkan style.css ini ke index.html misalnya, kita bisa membuatnya di sini. Kita buat di tag head ya, karena untuk menampilkan CSS itu kita membuatnya di tag head seperti yang internal tadi ya. Tapi bedanya kita di sini membuat tag link. Kemudian kalian enter saja. Di sini sudah otomatis ya style sheet, kemudian href-nya kalian arahkan ke sini. Kalau href-nya style.css-nya ini berada di dalam folder, misal seperti ini ya. Ada new folder. Misalnya nama foldernya adalah folder, kemudian di sini ada misalnya style.css, maka penulisannya itu di index.html ini, kalian pergi dulu ke sini ya. Jadi ini index.html, berarti kalian pergi dulu ke folder, kemudian kalian pergi ke style.css. Seperti ini kira-kira. Kalian klik folder, oke, di situ ada ya folder, kemudian style.css. Kalau berada di dalam folder seperti itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika di luar folder? Misal seperti ini ya. Di sini kan kita ada index.html,
Index.html ini sendiri kebetulan berada di dalam folder penempatan CSS. Tapi kalau kita ingin menembak yang style.css yang ini, misalnya, bagaimana itu caranya? Jadi kita bisa menuliskan seperti ini ya, titik-titik slash. Nah, jadi ada style.css. Titik-titik ini artinya kita back dari sebuah folder, kemudian kita tembak style.css-nya. Nah, kebetulan di sini kan file style.css-nya itu berada di dalam penempatan CSS, jadi langsung saja kita buat style.css. Kemudian ketika saya Ctrl S, maka itu sudah berubah ya menjadi warna gold tadi. Nah, inilah keuntungan ketika kita memakai external.css. Jadi misalnya di sini, di internal ya, yang internal. Jadi saya pindah ke sini dulu. Ketika saya ingin menerapkan style yang sama dengan yang index.html tadi, maka di sini saya tinggal hapus yang bagian sini, kemudian Ctrl S. Oke, belum ada apa-apa, tinggal saya hubungkan saja file CSS-nya. Jadi di sini saya buat style.css. Ctrl S. Nah, itu sudah berwarna gold untuk tulisannya. Nah, mungkin itu saja di video kali ini. Video singkat mengenai penempatan pada CSS. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.